Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwata illa billahi nawayna ta'alumu ta'alimu nafil intifa wa zakar wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatsala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para ashab, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar, bersama-sama sharing, dan kitab yang kita kaji adalah An-Nahjul Atam di Tabwibil Hikam karya Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ahli kitab, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, pada kaskuhan kita, dan tidak lupa kepada Sahibul Asal Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini. Babul ikhlasi fil amal ila an qala laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi 'iwadan aw yatlubu minhu gharadan fa innal muhibba man yabzulu laka laisal muhibbu man tabzulu lahu. Laisal muhibbu, laisa ora ana sapa al muhibbu wong kang demen, alladzi iku wong yarju kang karep sapa alladzi min mahbubihi saking kekasihe, alladzi saking kekasihe al muhib aywadon ing upah, wa yatlubu lan nyuprih sapa muhib minhu saking mahbub gharadon ing tujuan. Ini masih pada babul ikhlas fil amal. Jadi ikhlas fil amal ini sudah diuraikan sebelumnya pengertiannya, dan hikmah yang kita baca pada malam hari ini adalah laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi aywadan wa yatlubu minhu qaradan. Tidaklah seorang yang mencintai, yaitu seseorang yang masih mengharapkan imbalan dari kekasihnya, dan dia masih meminta tujuan atau kepentingan di balik rasa cintanya kepada kekasihnya. Ya, maksudnya ketika seseorang itu adalah seseorang yang benar-benar mencintai, misalnya antara manusia dengan manusia, ya maka orang yang saling cinta ini sudah tidak butuh lagi balasan dari kekasih. Ya misalnya Aai, beliau mencintai seorang perempuan, cinta benar-benar ini, cintanya karena Allah, bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya dan lain sebagainya. Kalau memang benar-benar cintanya itu karena Allah, ya maka beliau itu tidak akan mengharapkan sesuatu apapun dari kekasihnya. Gitu ya. Ya seperti dalam kisah-kisah zaman dahulu itu antara Majnun dan Laila. Jadi Majnun dan Laila ini adalah dua atau sepasang kekasih, cowok dan cewek, yang cintanya itu sangat sangat
luar biasa, meluap-luap, dan tidak dibatasi oleh ikatan yang suci atau yang halal. Jadi si Majnun ini karena dia sangat mencintai Laila, ketika melihat Laila saja, meskipun Laila itu tidak membalas cintanya Majnun, karena Laila ini udah punya suami nih, ternyata Lailanya udah punya suami. Ya dengan melihat wajahnya itu sudah sangat bahagia sekali gitu. Si Majnun, Qais ya namanya ya, Qais. Nah bagaimana kita gambarkan ketika kita itu atau rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Jadi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cinta yang murni, tidak dicampuri oleh apapun, tidak dicampuri oleh harapan, tidak dicampuri oleh keinginan, tidak dicampuri oleh dia itu pengen masuk surga atau dijauhkan dari neraka. Pasti orang ini akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga ketika dia memang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia itu tidak akan mengharapkan surga, tidak akan mengharapkan neraka, bahkan dia itu sama sekali tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia sudah tidak memiliki rasa takut, khauf kepada Allah. Dia tidak memiliki rasa roja, yaitu harapan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi dia hanya mengejar Allah dan mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika seseorang itu benar-benar mencintai Allah, seseorang itu beribadah, ibadahnya sangat banyak. Ketika seseorang berzikir, zikirnya sudah nggak kehitung. Ketika seseorang itu sholatnya sudah ribuan rakaat, tetapi ketika di dalam hatinya masih ada lintasan hati sekalipun untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini belum menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tidak gampang untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena memang proses untuk bisa menjadi seseorang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Penyakit yang ada di dalam dirinya, terkadang dia menyadari bahwa dirinya penyakitan, terkadang nggak menyadari bahwa dirinya berpenyakitan. Seperti apa penyakit itu? Masih memiliki harapan di balik ibadahnya. Itu penyakit. Saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya berzikir dan lain sebagainya, tapi ada harapan. Ya Allah, saya sholat, saya ibadah, saya berzikir dengan harapan agar saya masuk surga. Itu masih belum ikhlas, itu belum murni. Sehingga status orang yang seperti ini belum bisa dikatakan sebagai hamba Allah. Gitu. Kenapa belum bisa? Ya karena belum kosong hatinya itu. Hatinya belum kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di dalam hatinya itu masih ada ketergantungan kepada makhluk. Dan jangan dikira bahwa makhluk itu hanya manusia. Makhluk itu misalnya seperti karomah, itu termasuk makhluk. Bisa kasyaf gitu, bisa membaca isi hati seseorang, itu makhluk. Kemudian mengharapkan dirinya menjadi seorang wali, itu makhluk. Gitu kan? Nah, sehingga ketika masih ada hal-hal yang disebutkan ini di dalam hatinya, ya maka belum bisa dikatakan sebagai seseorang yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu
apa itu cinta gitu kan. Jadi cinta itu kalau di dalam nyanyian, di dalam lagu, cinta itu apa? Adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Iya, karena cinta itu adalah rasa. Dan rasa itu adalah hati yang merasakan. Apa yang dirasakan oleh hati? Merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, dan sebagainya ketika dia bertemu dengan kekasihnya. Itu tidak bisa diungkapkan dengan hati. Tetapi oleh para ulama, beliau menyebutkan beberapa definisi tentang cinta. Gitu. Apa itu diantaranya? Diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-mahabbatu hiya akhdhur rabbi biqalbil abdi bihaitsu la yaltafitu ila ghairihi. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil hati seorang manusia sekiranya manusia ini sudah tidak menoleh lagi kepada selain Allah. Jadi apa-apa yang dilihat adalah Allah. Ya maksudnya bukan berarti dia itu melihat dengan matanya, oh ini Allah, ini Allah, ini Allah, bukan. Tapi perasaannya gitu tuh. Perasaannya. Ketika dia melihat alam semesta begitu indahnya, oh ya Allah, ini merupakan ciptaanmu. Saya melihat keindahan di dalam saya melihat keindahanmu di ciptaanmu yang seperti ini di alam semesta. Misalnya kan kayak di gunung-gunung atau di lautan dan lain sebagainya. Dia tafakur, tadabbur, berintrospeksi diri, melihat keindahan alam sehingga mengingatkan dirinya bahwa itu adalah bagian dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dicintai itu bukan alam semestanya, bukan panorama yang indah, bukan bukan alam semesta, pegunungan atau hutan yang indah, bukan, tetapi yang dilihat adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tampakkan kepada dirinya melalui tadi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Sehingga ketika di dalam hatinya itu sudah tidak lagi menoleh kepada selain Allah, nah disinilah dia itu rasa cinta atau al-mahabbah itu sudah ada di dalam hatinya. Gitu. Pada suatu hari ada sebuah cerita di mana ada seorang laki-laki yang berkata kepada perempuan, cewek. Seorang cowok berkata kepada cewek, dan dia bilang ke perempuan itu, wahai fulana, sungguh aku mencintaimu. Gitu. Nah kemudian perempuan itu menjawab, bagaimana bisa, sementara selain diriku itu masih ada orang-orang atau perempuan-perempuan yang lebih baik dariku, lebih cantik gitu kan, lebih bahenol dan lain sebagainya. Ternyata ketika perempuan itu menunjuk, tuh ada orang yang di belakangmu, perempuan di belakangmu, dia lebih cantik dariku, menoleh, ternyata menoleh, pengen tahu gitu tuh sebagaimana, sejauh mana kecantikan orang yang disebutkan oleh perempuan tadi. Ternyata menoleh. Karena dia menoleh, nah berarti ini adalah pembuktian bahwa laki-laki itu tidak benar-benar mencintai si perempuan. Nah sehingga perempuan tadi justru bilang, qabbahakallah min muhibbin, engkau itu hanyalah pembohong, mengatakan bahwa engkau ini mencintaiku. Engkau mengaku-ngaku bahwa engkau mencintaiku, sementara engkau masih menoleh kepada selainku. Betul. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga sama seperti itu. Allah Ta'ala tidak akan rela, tidak akan ridho ketika seseorang yang mengaku-ngaku bahwa manusia mencintai Allah, tetapi manusia ini masih menoleh kepada selain Allah, masih bergantung kepada selain Allah, masih mengharap kepada selain Allah. Jadi gitu. Nah sehingga proses untuk seseorang bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi seperti yang dijelaskan,
Dengan apa? Dengan menghilangkan semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua makhluk, ketika semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah hilang dari dalam hatinya, maka barulah dia itu dimasukkan dalam kategori orang-orang yang mencintai Allah. Ketika seseorang di dalam hatinya masih ada perasaan, masih ada harapan, masih ada keinginan selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun harapan, keinginannya itu adalah surga atau menjauhi dari neraka, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, rada ini. Nah, sehingga kita lanjutkan dengan hikmah tadi. Fa innal muhibba man yabzulu laka. Sesungguhnya orang yang cinta atau zat yang memiliki cinta adalah zat yang selalu memberikan kepadamu, selalu memberi kepadamu. Laisal muhibbu man tabzulu lahu. Bukanlah orang yang cinta itu adalah orang yang engkau beri. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ada seseorang yang mencintai kita. Gitu. Tidak ada seseorang yang mencintai kita. Dia selalu memberi kepada kita. Bahkan orang yang mengaku cinta kepada kita ini, dia juga ingin balasan dari kita. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mencintai itu selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kita meskipun kita itu tidak memintanya. Nah, makanya cinta yang dimaksud di sini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang mencintai, tetapi orang yang kita cintai itu selalu mengharapkan sesuatu dari kita, ya otomatis orang tadi yang kita kasih, yang kita beri, yang kita hadiahi, yang kita berikan hadiah, itu membutuhkan balasan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mencintai kita justru selalu diberi. Kita selalu diberi. Ya, makanya oleh para ulama itu mereka mengatakan an'ama alaika awalan bil ijab wa thaniyan bil imdad wa ataka kullama turid wa mallakakal kauna kullahu tatasarrafu fihi kama turid. Nah, di antara bukti-bukti dari cintanya Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita, menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Meskipun keberadaan kita adalah keberadaan yang semu. Satu. Yang kedua, wasanian bil imdad. Allah Subhanahu wa taala memberikan imdad, pemberian, hadiah. Itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberi apa yang kita inginkan. Bahkan meskipun kita tidak menginginkan, Allah Ta'ala selalu memberi. Apa itu? Ya, kesehatan misalnya. Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan. Allah Ta'ala selalu memberi kita nafas, memberikan kita waktu kosong. Dan selanjutnya, wa mallakakal kauna kullahu, dan Allah Ta'ala memberimu semua alam semesta. Dan engkau tatasarrafu fihi kama turid. Engkau bisa berbuat apapun di situ seperti yang engkau inginkan. Kita mau tidur, kita mau sholat, kita mau ibadah, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan lain sebagainya. Sehingga itu sebenarnya merupakan sebuah banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita meskipun kita itu tidak sadar, gitu. Nah, sehingga apalagi yang kita kejar dalam dunia ini kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di setiap terutama Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan di situ dalam doanya ilahi anta maksudi,
waridhoka matlubi a'tini mahabbataka waridhoka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau itu adalah yang aku tuju. Waridhoka, kerelaanmu, keridhoanmu, kerelaanmu adalah tujuanku, yang aku inginkan, yang aku harapkan. Maka a'tini mahabbataka, berilah kepadaku cintamu kepadaku, berikanlah kepadaku cinta. Nah, a'tini mahabbataka, berikanlah aku cintamu. Nah, berarti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah cinta kepada diri kita, tinggal kita mau nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoanya seperti itu, a'tini mahabbataka, berikanlah kepadaku cintamu. Waridhoka, kemudian berilah aku keridhoanmu, dan wa ma'rifataka, dan berikanlah aku berkenalan dengan dirimu. Nah, sehingga itu adalah hal yang sangat-sangat dalam, hal yang sangat-sangat inti di dalam tarekat, di mana tujuan dari thariqah itu sendiri adalah agar mengenal, agar cinta, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mencintai kita, tetapi kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Laisal muhib fa innal muhib man yabdzulu laka. Sungguhnya zat yang maha mencintai itu adalah zat yang selalu memberikan karunia, memberikan pemberian kepadamu. Bukanlah laisal muhib man tabdzulahu, bukanlah orang yang mencintai itu adalah orang yang engkau memberikan sesuatu kepadanya. Gitu. Oke, itu adalah hikmah yang pertama. Kemudian selanjutnya hikmah yang kedua. Nah, intisari dari tadi itu hikmah yang pertama, di mana ketika seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ketika dia beramal, ketika dia beribadah, itu yang dikejar adalah cinta Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengejar selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa karomah, baik itu berupa kasyaf ataupun yang lain. Tuh, hikmah selanjutnya, kaifa tatlubul iwadha ala amalin wa huwa mutasaddiqun bihi alaika, am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Kaifa halika ya Allah, tatlubu nyupri sapa sira al iwadha ing imbalan, ala amalin ing ngatasé balas amal, wa huwa lan hale utawi Allah iku mutasaddiqun, iku zat kang maringi sedekah bihi kelawan amal alaika ing atas sirah. Am kaifa utawa hale kaya apa tatlubu nyupri sapa sira al jazaa ing piwales ala sidqin ing atase kejujuran. Huwa kang utawi Allah iku muhdihi, iku ngahadiahaken sapa Allah ing jaza ilaika maring sira. Nah, selanjutnya nih, bagaimana engkau itu meminta balasan atas sebuah amal ibadah, sementara Allah Ta'ala itu sudah bersedekah kepadamu. Sementara Allah Ta'ala itu sudah bersedekah kepadamu dengan amal tadi. Dan bagaimana engkau itu bisa menuntut balasan atas kejujuran, sementara Allah Ta'ala sudah menghadiahkannya kepadamu. Jadi tetap kembali kepada keikhlasan ya. Ikhlas itu kita tidak merasa beramal. Kita ibadah, kita beramal, tapi tidak merasa memiliki ibadah. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa bagaimana kita itu bisa menuntut sebuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ibadah tadi itu datangnya adalah dari
taufik Allah, dari hidayah Allah. Sehingga amal ibadah tadi itu sebenarnya bukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika melihat kualitas dari ibadah tadi. Zikir zikir gitu kan. Kita menzikir, ketika berzikir, tetapi dalam zikirnya dia lengah dari Allah. Gitu. Ketika dia sholat, bukannya khusyuk, memikirkan sejauh mana dosa yang telah dia perbuat, tapi malah memikirkan saya sholat duha dapat balasan apa ya dari Allah Ta'ala. Kan kurang pantas. Jadi orang yang seperti itu harusnya jujur bahwa amal ibadahnya itu tidak seberapa, nggak banyak. Bukan hanya itu, kualitas dari ibadah kita meskipun banyak sekalipun, tetapi tetap kurang. Amal ibadah itu tetap kurang kualitasnya, nggak bagus. Maka ibadah yang seperti itu masa sih pantas untuk kita ajukan proposal kepada Allah? Ya Allah, saya itu punya ibadah, ya kan? Ibadah saya banyak, tapi kualitasnya saya nggak tahu. Kemudian saya pengen gaji darimu ya Allah. Kan harus malu kita kan? Kan kita harus malu. Sehingga apa? Yang dirasakan oleh para solihin, para aulia, para ahli ma'rifat. Jadi yang mereka harapkan itu adalah tadi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala misalnya berbuat kepada diri mereka bahwa mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka akan beristighfar, minta taubat, minta ampunan dari Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berbuat kepada dirinya bahwa dirinya melakukan perbuatan yang baik, maka dia bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sedikit pun mereka itu merasa memiliki amal yang telah diperbuat. Jadi itu mah amal aja itu mah. Ibaratnya tadi, saya mah hanya melaksanakan kewajiban, tapi saya tidak menginginkan ada imbalan dari amal yang telah saya lakukan. Nah, sehingga keyakinan atau sangkaan dari teman-teman kita gitu ya, dari saudara-saudara kita, membaca Qul huwallahu ahad selama ribuan kali, tetapi yang dia harapkan bukan Allah, bukan kedekatan dengan Allah, tetapi agar dia itu memiliki khodam. Agar dia memiliki khodam, ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginannya, pasti. Nah, tetapi melihat kepada tujuan dari hidup kita di dunia ini, yang tujuannya hanyalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak sesuai dengan tugas kita. Kita mah hanya sekedar hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba, yang namanya budak itu tidak memiliki harta, tidak bisa memiliki harta, bahkan dirinya sendiri tidak bisa dimiliki. Nah, sehingga kalau dia itu merasa bahwa dirinya adalah hamba sahaya, adalah budak, ya maka bagaimana tuannya? Tuannya mau nyiksa, tuannya mau nyiksa diri kita, tuannya mau menyiksa dirinya, dihajar segitu hebatnya misalnya, selagi di situ ada ridho dari tuannya, maka nggak masalah. Ya karena statusnya dia adalah hamba. Nah, sementara kita ini ya mungkin tidak tahu diri gitu tuh. Kita ini tidak tahu diri. Kita ini hamba sahayanya Allah. Kita ini budaknya Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu statusnya budak ya, tapi serasa dia itu adalah tuan gitu tuh. Dia itu adalah budak yang notabene tidak bisa memiliki harta, tidak bisa memiliki kekayaan, bahkan dirinya pun dia tidak miliki, tetapi dia masih pede bahwa dirinya seakan-akan adalah orang yang merdeka. Itu sehingga bisa membeli, bisa memiliki harta, merasa memiliki dirinya, merasa memiliki kekayaan dan lain sebagainya. Kan salah. Gitu ya. Nah, makanya dalam hikmah ini ditegaskan lagi bagaimana bisa
kaifa tatlubul iwada ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Bagaimana kamu itu bisa meminta balasan, imbalan dari amal, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah bersedekah kepada dirimu. Engkau sudah bisa beramal itu saja, itu sudah syukur luar biasa seharusnya. Ya, karena tidak semua orang itu bisa berbuat baik. Tidak semua orang itu bisa beribadah. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah. Gitu. Tidak semua orang Allah taala memberinya kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk beribadah, untuk berzikir, untuk sholat, untuk puasa. Sehingga pada hakikatnya semua yang kita perbuat tadi itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masa yang namanya sedekah kita ini sudah diberi, terus kita mau minta lagi dari Allah? Kan namanya orang yang seperti ini kurang syukur, kurang ikhlas dalam beramalnya. Gitu. Dan selanjutnya am kaifa yatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika, dan bagaimana engkau itu bisa menuntut balasan dari Allah Ta'ala atas kejujuran, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberimu balasan. Itu tadi, kita sudah memiliki banyak inilah hadiah-hadiah dari Allah Ta'ala. Wujud kita sekarang ini sudah nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala selalu memberikan kita apa yang kita inginkan. Bisa bernafas, sehat, diberi kesempatan, kemudian hidup di alam semesta ini dengan bebas, mau tidur-tidur, mau ibadah-ibadah. Itu kan sudah kenikmatan yang luar biasa. Sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Masa orang yang sudah dapat bonus masih minta bonus lagi? Itu kan namanya kurang tahu diri orang yang seperti ini gitu. Nah, sehingga dalam hikmah ini memberikan motivasi bagi kita bahwa ketika kita beramal, jangan sampai kita itu merasa bahwa kita yang beramal. Ketika kita sholat, jangan merasa bahwa kita yang melakukan sholat. Ya, karena pada hakikatnya manusia itu hanyalah alat. Nah, kalau pendekatan di Indonesia, manusia itu hanyalah wayang atau wayang golek lah, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya digerakkan oleh Allah taala, kakinya digerakkan oleh Allah taala, nafasnya itu dihembuskan oleh Allah taala, matanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Cuman kita tidak sadar gitu tuh. Kita tidak sadar akan hal itu, sehingga kita lalai, kita lupa hakikat atau jati diri dari diri kita. Nah, sehingga sekali lagi ketika kita beramal, kita jangan sampai merasa bahwa amal itu adalah oleh kita. Lebih-lebih lagi ketika kita beramal, tetapi amal kita ketika kita beramal masih menginginkan upah, masih menginginkan kepentingan-kepentingan yang kembali kepada kita. Nah, tetapi ada yang harus digarisbawahi di sini. Ada skala prioritas. Ada hal-hal yang hitungannya pondasi. Nah, kemudian ada hal yang istilahnya sampingan. Jadi kita dalam beribadah niatnya memang seperti itu. Dalam niat ya. Kita tidak boleh merasa tadi, dan kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dilarang juga kita meminta sesuatu dari Allah ya untuk melancarkan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Kita kan punya anak, punya istri yang wajib kita nafkahi dan lain sebagainya. Dan kita mengharapkan agar keluarga kita, agar keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh dan soleh. Masa yang seperti ini tidak boleh? Boleh. Tapi tadi skala prioritas yang lebih diprioritaskan, yang lebih diutamakan adalah tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian memohon atau meminta kepada Allah agar anak-anaknya soleh, keturunannya soleh, keluarganya soleh, itu adalah sampingan-sampingan. Maksudnya tidak jadi prioritas. Prioritasnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para hadirin
mungkin ada sebelum ditutup ya, mungkin ada unek-unek atau pertanyaan nih dari para hadirin nih. Ayat A. Itu saya pertanyaan saya sedikit. Siap. Ibadah apa? Saya melakukan ibadah apa yang bisa saya lakukan? Saya pengen ibadah. Kadang dek ngomong salat ya kemarin. Salat atau zikir. Saya tadi kurang diberi hidayah, diberi kekuatan rejim salat deget. Ya Allah, Syukur lah orang ibadah naon anu amal anu gerak lakukan ieu. Iya. Saya sering aja. Ya Allah, saya melakukan amal kan. Sedangkan semua yang saya lakukan hidayah, orang bisa buku-buku air, yang salat, katakan hidayah, ya Allah. Itu semua Allah melahirkan. Amal lain ganti amat, jangan amal bangsa teh. Sedangkan itu semua udah semua Allah yang dihitung. Let it flow man kita. Wayang orang mah dong, wayang apa yang kulit lah. Terus yang kedua itu masalah tadi menyimak sholat duha kan jelas namanya manusiawi. Betul. Kita ada yang tadi Gus sampaikan, hanya ke Allah kan kita nggak ada istilahnya apa itu. Kalau sholat duha kan ada doanya itu Gus, gimana itu kira-kira? Oh ya, tadi itu sama A. Itu tolong diperjelaskan yang lebih itu. Siap. Jadi gimana dengan ini simpulannya ya? Gimana dengan amalan-amalan yang di situ sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dari amalan tersebut ada fadilah, gitu kan, ada keutamaan. Jadi Rasulullah itu mengajak, memotivasi umatnya untuk rajin beribadah, yang diantaranya adalah sholat duha, yang diantaranya puasa sunnah Senin Kemis atau Daud ataupun yang lainnya gitu ya. Diantaranya sholat tahajud dan lain sebagainya. Memotivasi kita agar kita itu semangat dalam ibadah. Nah, jadi ibaratnya gini, kita itu kerja ya. Ketika pekerjaan kita itu selesai, diminta atau nggak diminta, itu pasti akan dikasih gaji, kan gitu. Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Kita mah kerja ibadah, ibaratnya kita mah ibadah, dan tetap kita tidak merasa bahwa ibadah itu oleh kita, tetap oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menggerakkan kita untuk beribadah. Di balik ibadah kita itu pasti ada bonus, cuman nggak usah dikejar-kejar gitu kan, nggak usah dikejar-kejar. Maksudnya tetap itu akan ada fadilahnya sholat duha, sholat tahajud, ada fadilahnya puasa Senin Kemis dan lainnya, ada fadilahnya. Itu datang dengan sendirinya, Jangan ada angan-angan aja. betul. Makanya tadi ada istilahnya skala prioritas yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Terus ada yang sampingan, itu mah ibaratnya sampingan, gak masalah lah kita ngedoain biar anak kita jadi orang-orang yang soleh solihah gitu kan ya. Keluarga kita jadi yang baik dan seterusnya. Cuman itu tadi itu adalah sampingan gitu. Tapi kalau yang prioritas tetap ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, ambil. Allah ada. Nanti Allah pada kan ku beri. Mintaknya tuh. Ini mesti mengaji begini baru ke orang-orang pejabat ini biar. Udah karena nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya udah. Nanti disambung dengan obrolan santai. Nanti kita kesana aja ke itu orang pejabat yang ngaji tuh. Gering. Babul hikami fis shalah, wallahu taala a'lam bisa. Inilah para hadirin, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan meskipun sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.